Ya ayyuhalladzina amanu faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, maka di antara kita seyuksianya meneliti diri apa-apa yang telah kita lakukan, untuk apa ditingkatkan, supaya apa? Supaya besoknya tidak sama dengan sekarang, artinya lebih baik. Dunia ini kan dari sini kan saya ini. Total mutaromin, para kiai, para punyai, asatid, asatidah, seluruh Bapak Ibu pemangku manaqib beserta keluarga beliau masing-masing yang sangat saya muliakan, seluruh pengurus dari pusat hingga sampai ke wakil cabang dan sampai desa-desa, termasuk sepuh, manaqib, khotaman, dan seluruh ikhwan akhwat yang saya muliakan, baik yang hadir maupun yang tidak sempat hadir. Mudah-mudahan semuanya dicukupi oleh Allah SWT. Segala kurangan dicukupi oleh Allah SWT. Yang dalam gundah gulana dibahagiakan oleh Allah SWT. Yang masih angan-angan hutang-hutang diberi kemampuan oleh Allah segera melunasi hutangnya. Saya banget pengalaman. Ya, mudah-mudahan kalau sudah lunas tidak digerakkan oleh yang lain-lain untuk hutang lagi. Allahumma amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahmatullah, puji syukur alhamdulillah. Hari ini kita masih berada di tengah-tengah orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah SWT. Sudah dijanji Rasulullah SAW yang berkumpul semacam ini, memperingati orang soleh semacam ini, tidak ada ruginya. Satu, kafaratul dzunub, sebagai penebus dosa. Hadir saja dosanya diampuni oleh Allah SWT. Kita dulu solihin, saat ini kita mengingat semacam ini, tanzur rahmah, dihujani rahmat, turun rahmat, wasul barokat, dan dihujani keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tidak menginginkan barokah dari Allah? Semuanya mengharap keberkahan semacam ini. Sampai semuanya Bapak Ibu ngerti apa barokah ini? Bentuknya seperti apa? Kok aman amin terus? Ya barokah ya Pak Pur, barokahnya apa? Kok amin amin padahal sudah diterima barokah ini. Ya. Apa kemarin barokah itu? Apa barokah kemarin? Ziyadatul khair. Kebaikannya bertambah-tambah. Kebaikannya meningkat. Mohon maaf Bapak Ketua, yang saya muliakan Bapak Haji Senior Samsul, mohon maaf saya berdiri ya, mohon izin, makanya grogi saya. Tapi alhamdulillah ya, kalau kita berucap berkalimat di tempat yang mulia ini enak. Kalau salah paling tidak didiamkan, paling kedua diingatkan. Alhamdulillah ada yang betulkan. Mudah-mudahan semacam itu, kan kita sama-sama ikhwan gitu, nah, jangan sampai di antara kita ada satu sama lain itu apa? Mencemooh, terutama para pengurus dan yang lain-lain. Tolong dibeberkan.
apa Pak? Perlu dibeberkan. Di apa? Lepaskan di apa? Dilapangkan dadanya. Dilapangkan dadanya. Kan begitu sama tanbih aja tangan sampingkan kepada orang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun harus dihormati. Ya. Pada orang benci kita disayangi. Pokoknya kalau kita mengikuti tanbih ini tidak ada hal yang menyulitkan, semuanya damai, tiada dusta di antara kita. Apalagi banyak ini bendara Pak Borneo. Termasuk saya dikasih gini. Nah itu dunia ini kan dari sini kan saya ini. Jadi gitulah. Ya kemarin katanya sutradara agung kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, di antara firman Allah, pelajaran dari Allah untuk orang-orang yang beriman itu supaya diri ini diaudit, diintrospeksi diri, diperiksa diri kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang beriman, maka di antara kita seyukianya meneliti diri apa-apa yang telah kita lakukan, untuk apa ditingkatkan, supaya apa? Supaya besoknya tidak sama dengan sekarang, artinya lebih baik. Sebab besok itu tidak sama dengan sekarang, saat ini tidak sama dengan nanti. Karena itu introspeksi diri. Kalau dalam perusahaan yang diaudit itu apa Pak Bro? Mesti uang ya, sama yang pertama. Karena di sana itu yang menggerakkan organisasi itu uangnya. Nah, uang dulu. Kalau manusia apa yang gerakkan? Hati, kolbunya. Pekerjaan kolbu itu apa? Nah itu nafsu ya. Ya, kolbu itu nanti tergantung pada bagaimana seorang yang milik kolbu itu mengelola kolbunya. Karena itu sebenarnya kita ini, kalau Allah merintahkan waltanzur nafsum ma qaddamat, sebaiknya kita diri-diri ini mengintrospeksi diri. Yang diteliti apanya? Yang menggerakkan ini yaitu zikrul. Karena zikir ini suatu perintah Allah yang tidak bisa orang menolak. Begitu pentingnya zikir ini. Orang yang menolak atau alasan tidak mampu melaksanakan zikir itu orang yang akalnya berubah. Zikir ini ibarat rukun Islam itu syahadat dan sholat. Dua rukun Islam ini tidak bisa tinggalkan siapapun. Zikir jahar, zikir khafi itu tidak boleh tinggalkan. Untuk apa kita berguru tidak boleh meninggalkan zikir khafi dan zikir jahar? Karena dua-duanya ini ibarat rukun Islam nomor 1 dan nomor 2. Kalau nanti zikir yang jahar dan khafi ini kita laksanakan dengan baik, maka yang lain-lain akan bisa dikerjakan dengan enjoy. Kenapa enjoy baru? Enjoy baru. Enjoy ya. Senang, damai, tanpa paksaan gitu ya. Nah, semacam itu. Nah, padahal Pak Kersa, guru kita, Pak Kersa Bano mengingatkan kita, zikir jahar ditepati. Ya kan? Ditepati.
Artinya tepat pengucapan, tempat cara atau kaifiyah melakukan la ilaha illallahnya. Pokoknya apapun yang dipandu oleh guru laksanakan. Yang mantu-mantu itu ada, yang umpama tidak mantu-mantu, angkut-ngangkut, ya mohon maaf. Karena Bapak Ibu, zikir jahar nanti tidak hanya la ilaha illallah, harus paralelkan dengan yang di dalam khofinya itu. Nah, karena itu nanti untuk melatih diri, ya. Itu nanti pasti butuh manggut-manggutin. Nah, istilahnya Gus Dur gini, gini. Gus Dur lagi gini. Kata orang dulu, iya Gus Dur stroke gini. Ngawur. Bukan ngawur. Gini itu menuntun ini. Karena beliau saat datang ke Pakarsa Anom, waktu itu kalau nggak salah bajunya biru, batik. Nah, itu ya, dia suruh kembali. Itu ceritanya. Cerita ini saya dapat dari suatu majalah Nuqtoh. Jadi Gus Dur itu pernah mimpi di atas pusara Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah itu cerita ini terungkap karena beliau pernah berkumpul-kumpul sama jamaah pengajian di suatu daerah Probolinggo, Jawa Timur. Saya tidak menyebutkan kiainya dan tidak menyebutkan pondoknya. Yang jelas waktu itu beliau berkumpul membahas Rijalul Ghaib, Ghauzil A'zam. Jadi kelasnya siapa? Kelasnya Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk kelasnya Syekh Ahmad Syekh berapa? Karena itu jangan macam-macam berarti. Beliau mengawasi, ya. Umpama jenengan nanti Bapak Ibu enggan untuk zikir melaksanakan atau sholat untuk motivasi kita, beliau mengawasi kita. Ya, mengawasi. Pengalaman ini saya dapatkan dari suatu pepergian. Pertama kali saya naik pesawat terbang itu, kok delalah saya ini kok apa delalah itu? Artinya saya tidak milih, ya tidak angen-angen. Kok ditempatkan pinggir jendela gini? Karena itu take off kan ditutup, tidak saya tutup. Saya ingin melihat seperti apa. Ya, karena terbangnya dari Juanda, saya kelihatan pertama ada bulatan warna merah. Saya anggap itu lumpur lapindo. Ini lumpur. Tapi begitu saya lihat lagi, loh nggak ada sudah. Tapi sana ada. Tak banyak. Jadi di atas sana lumpur tadi bukan lumpur, bola yang dikatakan bumi itu. Semakin lama kan ya bumi. Akhirnya jadi orang yang tinggi itu bisa mengawasi sana kemana. Itu kelas jasad. Kalau Bapak Ibu naik menara bisa melihat kota. Kalau ruh seseorang di atas dekat dengan Tuhannya, apalagi seseorang hamba yang sudah akhlaknya Allah, ikhlas seperti Allah, mereka diberi kemampuan untuk menatap murid-murid beliau. Karena itu suatu saat saya dicemooh sama ya banyak yang mencemooh. Sampean kan nggak kenal abaan, dikenalkan ini. Tapi saya gini, enggak. Kalau saya tidak kenal abaan, karena yang saya ngamalkan abadnya pun saya. Pak Pur, jangan kenal Allah. Belum, nggak kenal. Tapi karena Pak Pur mengamalkan sholat dan sebagainya, apa Allah melihat? Melihat apa? Jangan melihat apa? Melihat apa? Ya kan? Meskipun kita berbuat jelek, tidak baik atau baik, Allah mengawasi. Apalagi kita mengamalkan amalan
tangan sahabat mesti diawasi kan, bahkan didoakan ya. Karena itu lanjutan tadi. Nah, Gus Dur ditanya, Gus, zaman ini supaya tidak ada keraguan. Gus, kalau engkau ya mohon maaf, kalau engkau pendapat engkau mujaddid zaman ini siapa? Kata Gus Dur gini, kalau saya Syekh Ahmad Syariful Wafa Tajul Arifin Aba'anu. Karena di antara mereka itu memang ada suatu sedikit tidak terima gitu kan. Bagus yang mendasari sampai kata engkau ya, engkau. Gus Dur mengatakan semacam itu. Saya diberitahu Syekh Abdul Qadir Jailani saat saya tidak tidur di atas pusara Syekh Sultan Aulia Abdul Qadir Jailani. Waktu itu dialog tanya, Syekh, siapa mujaddid zaman ini? Syekh Abdul Qadir Jailani mengungkapkan Syekh Ahmad Syariful Wafa Tajul Arifin. Dan beliau mengutus saya segera menemui Abah Anum. Karena itu ketika saya ke Indonesia segera saya menghadap beliau. Gitu ya. Nah, terus beliau cerita, saya gini Abah, gini mau ditalkin, udah kamu udah talkin lu Syekh Sultan. Nah, semacam itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu meskipun zamannya tidak sama, itu zaman sekarang itu dipegang oleh Syekh Ahmad Syariful Wafa Tajul Arifin. Nah terus gini, terus apa mimpi Syekh Abdul Qadir Jailani? Bener tak? Benar. Karena orang hamba Allah yang punya pangkat mujaddid itu tidak bisa diserupai seperti Rasul tidak bisa diserupai oleh setan. Karena itu Bapak Ibu, kalau Ibu mimpi sahabat itu sahabat asli, bukan siapa-siapa. Karena itu kalau bisa tahan, jangan diceritakan, khawatir nanti ceritanya bangga, sombong dan sebagainya, gitu ya. Nah, karena demikian juga karomah seorang wali itu bukan untuk kita, untuk meyakinkan diri beliau. Beda dengan pangkat Nabi dan Rasul. Rasul Nabi itu saya Nabi, saya Rasul. Nah, tapi wali tidak mengumumkan, tidak diperintah untuk mengumumkan. Adapun karomah seorang wali yang diberikan Allah pada beliau itu untuk meyakinkan diri. Sehingga siapapun yang mengatakan mari kita lahir wali, ya Pak? Halo, kok gak jawab sih? Mari kita lahir wali, mursyid. Sampai gimana? Terima nggak? Enggak, yang mengumumkan SK-nya dari Allah. Kalau SK dulu saya dari kepala sekolah namanya wali kelas. Nah, wali murid, wali kota, ya dipilih. Tapi wali walian mursidan tidak ada pilihan. Nah, terus begitu kata Gus Dur digugat sama teman-teman gini. Terus kalau ada umat yang tidak yakin bahwa Abah Anum mujaddid, bagaimana? Ya ambil aja talqin dulu. Talqinlah, ikuti talqin, lalu laksanakan apa yang diperintahkan. Nanti akan Anda tahu bahwa beliau jauh mujaddid. Tetapi kata Gus Dur, talqinnya jangan disertai dengan nafsu. Semata-mata ingin mendekat diri pada Allah Subhanahu, mencari itu Allah gitu. Masya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, kok bisa
hamba ini katakan tidak hanya tangan saya, lain-lain kan juga macam itu. Kok bisa semacam itu? Nah, hamba semacam inilah dikatakan dalam hadis Nabi seperti bintang. Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabat seperti bintang. Tabi'ihim ihtadaitum. Siapa saja dari sahabat-sahabat itu yang kamu ikuti, Anda mendapatkan hidayah. Nah, prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti pelajaran yang diberikan pada Bapak Ibu semuanya. Betapa tidak? Bahkan sahabat begitu orang talqin sanggup mengamalkan, diberikan dua-duanya. Tetapi kalau perguruan yang lain diberikan yang dua saja. La ilaha illallah, amalkan ini. Lama baru nanti diberi yang kedua. Tapi harus Anda, kalau siapapun yang bersedia mengamalkan, diberikan dua-dua. Sebab ini dua-duanya itu harus saling menunjang, saling menunjang. Yang namanya dzikir itu kan di sini itu. Yang ini kalimat dzikir. Nah kalau gitu nggak perlu. Yang dzikir la ilaha illallah ini satu untuk membersihkan seluruh karat-karat yang ada dalam diri. Nah, semakin lama kita dzikir, maka karatnya rontok. Bahasa agama diampuni Allah SWT. Kalau ini bersih dari dosa-dosa, maka ini otomatis akan terisi dengan suatu hal yang ya putih lah, bukan hitam, yang putih. Subhanallah. Saya ingat cerita ada seorang ikhwan tanya pada para sahabat, "Bang, dzikir apa seperti apa?" Beliau jawab, "Lah, apa baru mencangkul, baru belum lama. Ini apa? Ini mendidik murid-muridnya. Jangan bangga dengan adanya dzikir. Amalkan dengan benar-benar. Dalam mengamalkan, jangan sampai ada perasaan ini kemampuanku berzikir. Apapun yang kita lakukan, semuanya digerakkan oleh Allah SWT. Zikir, ya memang kita amalkan kata perintah Allah SWT. Tapi kalau tidak ada gerakan dari Allah, nah dari mana gerakan ini? Nah dari pancaran cahaya tadi, nur yang namanya bintang tadi. Bintang, ya. Bintang kan punya cahaya sendiri, beda dengan planet, apalagi planet atau ya satelit, ya tidak punya. Tapi cahaya bintang punya cahaya sendiri. Cahaya bintang yang paling dekat dengan bumi itu adalah apa? Halo. Jadi bintang yang paling dekat dengan bumi itu apa? Matahari. Matahari salah satu jenis bintang yang paling dekat dengan bumi. Nah ini pimpinan dari bumi. Bintang yang namanya matahari ini punya pasukan, punya jamaah, punya murid. Saturnus, Uranus, Jupiter, Bumi dan sebagainya banyak. Itu muridnya bintang. Kemana saja matahari bergerak, maka semua pengikutnya atau apa itu? Ya itu loh, buminya dan muridnya ikut. Kalau nggak ikut, maka dia akan tidak terpancari oleh cahaya. Padahal cahaya ini untuk menggerakkan segala sesuatu yang diinginkan oleh katakanlah bumi. Bumi bisa berputar pada porosnya itu karena ada tenaga dari matahari. Termasuk dibiaskan pada semua tanaman dan makhluk yang ada di bumi. Itu semua tenaga asli dari matahari. Kita ini juga gitu. Semuanya dari cahaya yang dipancarkan oleh Syekh Mursyid. Saudara kita semua. Nah siapa yang mendapat cahaya yang terbanyak? Ya yang paling dekat. Pak Pur ini usul. Nah, Pak Pur dekatnya seorang murid kepada syekhnya tidak diukur dengan jarak. Nah, tadi dibacakan di
Mana kita tadi man, halo, man khasuna khidmatuhu wajabat karmatuhu. Barang siapa yang baik khidmatnya, khidmat itu bersedia, apa khidmat itu? Berkorban, ya. Menjalankan segala apa tanpa diperintah. Semuanya itu dari zikir. Dengan ilah, ilaha illallah, la ilaha, semua akan rontok sehingga gerakan di dalam diri itu berputar. Karena itu kalau zikir yang khafi ini tidak action, tidak aktif, ini berarti la ilaha illallah kurang banyak. Terbanyak la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sehingga nanti gerakan yang ada di sini zikir khafi ini secara otomatis, kalau zikir khafi ini standar, concern setiap apa frekuensinya itu teratur, dan selama teratur itu maka dia akan menjadikan pancaran cahaya dari syekhnya bisa berangkat pada yang lain. Ibarat bumi, bulan mantulkan cahaya matahari ke bumi, itu Pak Bur. Ya. Seberapa sih frekuensi zikir itu? Zikir khafi itu di mana tempatnya? Qalbu. Bisa disebutkan kan gini. Waktu pemirsa atau wakil talqin yang melaksanakan tugas itu, waktu melakukan ikuti zikir khafi, itu kan disuruh pejamkan mata, gitu kan? Tahan nafas, gitu kan? Apa maksudnya tahan nafas? Semampak belum tanya Pak Pur, tak jawab dulu aku. Soalnya Pak Pur yang tanya, saya grogi. Ya, jadi mengapa kok ditahan nafas? Kalau orang menahan nafas, maka detak jantung terasa betul. Terasa betul jantung itu. Baru nanti jantung itu digunakan irama atau ritme menyebut isi muda dalam hati. Jadi nanti semacam itu nanti cepat terasa, Pak. Ya, jantung itu sudah terasa, ikuti itu dengan digunakan penyebutan ismudah dalam hati. Standar itu. Padahal normalnya jantung itu, kata orang kesehatan, paling sedikit 1 menit 60 kali, paling banyak 80 kali. Karena itu bangsa Tanong, kalau sedikir jar yang tartil, yang seirama, yang senada, artinya apa? Ikuti imam, sehingga gak pating celotet. Ada yang nguncik, ada yang pelan, tidak sirame. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasakan semacam itu, nanti sudah terbiasa ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sehingga nanti kalau manusia itu tiap menit 60 kali saja khafinya, padahal bisa 80 kali normalnya, 90 pun bisa. Nah, kalau sendiri-sendiri, kalau berjamaah harus disamakan. Ya. Kalau 60 kali saja 1 menit, 1 menit berikutnya 60, tiap menit 60, maka orang ini nanti seluruh dosa sudah diampuni, sehingga nanti ada kekuatan untuk menghindari perbuatan salah yang diharamkan oleh Allah Taala. Kalau orang ini ruhnya tidak berbuat kemaksiatan, dicuci dalam kolbu yang zikir terus semacam itu, maka yang bersih tadi dicuci bertambah bersih, keluar nggak maksiat karena imannya semakin tertata. Dicuci lagi tiap detik itu, cuci lagi terus, sehingga ibarat baju itu, ya, wis putih
dicuci, dibalik green, dipakai manusia, tidak kena debu lagi, dicuci lagi sampai bersih. Ibarat kaca itu tidak ada kotor sama sekali, tercuci terus. Nah itu nanti akan mengeluarkan cahaya dalam dirinya. Nurul ala nur. Semua manusia punya cahaya itu, karena cahaya ini memang diberikan oleh Allah saat di alam ruh dan diikuti saat diperbarui saat mulai jadi manusia itu. Wa'inda sawalu nafutu limiruk itu. Nah, semacam itu. Saya itu. Nah, itu semuanya bisa bagi orang-orang yang sudah mantaba ilayah. Orang-orang yang sudah kembali kepada Allah. Apanya kembali? Terusnya. Ya kita semuanya kembali nanti, boleh mati kembali. Selamat tidak tak tahu. Tapi orang semacam dimulai dari sini sudah kembali. Dirinya butuh koblan tamutu itu. Nah semacam itu. Matikan dirimu sebelum Anda dimatikan. Nah kembali ke Gus Dur tadi. Jadi orang yang mimpi Pangeran Sahabano itu kalau bisa jangan di karena beliau termasuk wali yang mursyid. Karena ada tingkat wali bukan mursyid, ada mursyid bukan wali. Okay. Jadi yang dikatakan di Al-Quran ayat Kafiyah 17 itu mayyahdillahu fawal mutad, barang siapa diberi daya Allah SWT maka orang itu diberi daya. Amayudlil, barang siapa yang sesat oleh Allah walan tajid lahu waliyyan mursyid, maka orang semacam itu tidak dipertemukan oleh orang yang bermanfaat wali mursyid. Alhamdulillah. Karena itu mohon ya, mohon. Putra putih yang masih kita tunggu, kita arahkan, mari. Ya, meskipun enggak se-aktif kita untuk mengamalkan, enggak apa-apa, targetkan aja. Diberitahu, jinlah, sini. Sebabnya ada panjang semacam itu. Besok mesti ada suatu memori yang terbuka lagi. Aku dulu diajak ayat ini untuk menambah, nah semacam itu. Ya tak apa-apa. Ya terus saya. Jadi nanti Bapak Ibu, yang kita introspeksi diri adalah zikir kita. Sudahkah zikir ini efektif untuk menghapus dosa-dosa ya? Kalau Bapak Ibu merasa dosa, indikasinya apa? Apa? Menyesal, sering nyesel, sering sabar. Kalau diajak melakukan suatu perbuatan kebaikan malas, maka itu tanda masih ada penyakit. Ada temannya sedikit tidak menyenangkan, trend, apa ini? Marah. Emosi, apa bedanya beremosi masalahnya? Ya, gitu. Itu berarti kalau ada teman kita mendapat nikmat, ini sakit tadi. Kalau ada temannya kehilangan pacar, seneng. Itu penyakit. Mengapa zikir kita belum bisa menghapus semacam itu? Katanya pengarsa. Karena di saat berzikir ingatan kita masih kepada selain Allah. Saat berzikir pikiran kita masih mengingat selain Allah. Contoh gitu kan zikir banyak karena kita latihan la ilaha illallah. Saat kita la ilaha illallah, la ilaha, itu pikiran jangan sampai ada diselempangkan oleh nafsu-nafsu yang merusak kita. Saat zikir ingat apa saja, kembalikan sini, segera dikembalikan sini. Ya ini makanya Anda bisa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa tahu nanti kalau kita sudah mati kok gini-gini ya. Bari semua kalau gini kayak gini. Nah
Semacam itu. Jadi kata beliau, karena saat sedang berzikir, ingatan masih tertuju selain Allah. La ilaha illallah. Bareng kan? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, demikian juga waktu sholat. Kalau zikirnya baik, sholatnya baik. Dua saja. Syahadatnya yaitu diwakili jangan zikir, ya. Syahadat itu kan syar'inya hanya 5 kali sehari, ya, 5 kali sehari. Nah, adapun hakikinya, ya ini hakikinya syahadat ini syahadat. Nah, waktu asyhadu alla ilaha illallah sholat itu syar'inya itu, hakikinya di sini. Nah, ya. Setelah semacam itu nanti sholat juga gitu, Allahu Akbar. Enak pertama Allahu Akbar, ya, gitu aja. Nanti di tengah berjalan ada selipan atau selingan bisikan dan yang lain, entah ingat pekerjaan, entah ingat ATM, entah HP ketinggalan, terbayar ya, macam itu. Meskipun tidak punya hutang, Pak bos masih ada itu. Allahu Akbar. Waduh, nah gitu. Itu segera ke sini. Itu nanti akan bisa melatih diri sehingga zikir. Sholatnya nanti benar-benar 3 dimensi satu. Dohir batin rasain. Rasa apa? Rasa diawasi oleh Allah semua. Rasa bersama dengan Allah. Nah itulah nanti hasil dari zikir la ilaha, meningkatkan kualitas keimanan. Nanti iman misalnya tingkat, maka kata Nabi, Abdul imanu anta lama anallaha ma'aka haitu makunta. Iman yang paling utama kata Nabi itu apabila seorang memahami, merasa, paham bahwa dirinya bersama dengan diawasi atau bersama dengan Allah dimanapun dia berada. Jadi dimanapun kita merasa bersama dengan Tuhan, bersama diawasi. Nah, semacam itu loh iman yang paling baik. Ini nanti bisa hasil dengan yang digunakan dengan istilah guru yang apa istilahnya, sambung. Ini akhirnya dari Allah SWT, ya. Allah, Rasul, Sayyidina Ali terus itu tidak lewat berita tapi dari lisan ke lisan. Nah, karena suatu saat saya diminta orang, tidak tahu orang Bahrain apa itu, orang Indonesia bekerja di sana, cari-cari bagaimana kok nyantol saya, pada orang banyak penyantol saya. Mungkin takut namanya Maliki, koyok Syekh Maliki. Bahaya dong, potongan tapi jahitnya berbeda. Tidak tahu, mohon maaf Pak, saya bertugas tidak begitu caranya. Saya tatap muka. Nah itu ya sebenarnya yang sana, yang ini saya tidak melaksanakan kesalahan, tidak bisa. Akhirnya pulang ngajak anak-anaknya sampai kalau anak-anakku tidak mau tampil, tidak aku. Dan saya punya apa? Anak. Ya jangan gitu Pak, nggak boleh. Ya, keterlaluan itu. Ya akhirnya yakin dengan di rumah sama istrinya sama yang 4. Ya sudah, tidak tahu di mana sekarang. Enggak menghubungi saya. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi ayo benar-benar ngugemi, tahu ngugemi. Megang erat apa yang kan diberikan oleh bangsa, karena bangsa kelasnya kelas Sultanul Aulia, ya seperti Syaikhul Qadir Jailani. Hanya zamannya aja berbeda. Nanti ada lagi tiap 100 tahun. Nah mengapa sekarang belum ada muncul? Mungkin bangsa diangkat mujaddid belum 100 tahun, gitu kan? Nah 1 tahun lagi. Wallahu alam, kita tunggu saja ya. Maka semuanya kembali kepada aturan-aturan bahwa yang menentukan seorang wali, apalagi wali mursyid itu Allah Subhanahu. Yang lain-lain jangan diikuti. Ayo mengikuti kata Guntur, ikuti, amalkan sebagai panduan bangsa sehingga nanti kita bisa merasakan bahwa beliau adalah mujaddid. Allahumma mohon maaf atas segala kurangan, mudah-mudahan
yang kita bincang-bincangkan ini bisa memotivasi saya termasuk banyak semua semakin giat untuk melaksanakan zikir ini, sehingga nanti benar-benar segera merasakan buah amal. Sebenarnya tadi masih ada satu tahapan, apa tanda kita sudah merasakan atau diterima amal kita suatu saat di tempat yang lain dan mungkin waktu yang lain saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.